Halo Mama, Bunda, jumpa lagi dengan saya dengan buku yang baru lagi. Bukunya kali ini buku Pohon Permen Karet. Judulnya lucu ya, Pohon Permen Karet. Karya Alexander McCall Smith. Alexander McCall Smith ini orang Inggris kelahiran Zimbabwe. Dia lahir di Zimbabwe, besar di sana, tapi sekolah di kalau nggak salah di Skotlandia gitu ya. Dia banyak menulis, dia udah lebih dari 50 bukunya, baik buku anak maupun buku novel dewasa dan non fiksi juga. Nah, yang paling terkenal sih buku itu Number One Detective Agency Ladies, apalah gitu judulnya, saya lupa, ntar saya lihat dulu. Number One Ladies, sebentar, mana ya? Suka ada gitu ya bunyi, nggak ada di sini. Itu deh pokoknya yang buku detektif itu, detektif agensi nomor 1, detektif wanita gitu, nomor 1 ya. Tapi kita lagi nggak ngomongin buku itu ya. Saya senang tulisan-tulisan dia. Itu ada berapa judul ya, seri yang detektif perempuan itu di Botswana. Mungkin karena dia di sana ya, jadinya memakai, dia tentu punya pengalaman banyak di sana, jadi dia menulis tentang latar belakang budaya sana, fiksi ya, dengan latar belakang budaya sana. Itu ada berapa judul, sudah diterjemahkan oleh Bentang Pustaka. Kayak kalau nggak salah ada 4 judul yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu salah satu judulnya lagi yang buku anak-anak itu judulnya Perempuan atau Gadis yang Menikah dengan Singa. Nah, tapi kali ini yang akan saya bahas adalah Pohon Permen Karet. Nah, judulnya sudah ini ya, sudah menarik ya. Kok ada sih pohon permen karet? Ada namanya juga, cerita ya, dongeng gitu kan. Jadi ceritanya nih, Pak Gopal, pemilik pabrik permen karet, lagi sedih karena dia pasokan permen karetnya berhenti. Diusut ternyata katanya di sana pohonnya sudah habis, tidak berproduksi lagi pohon permen karet yang ada di India itu. Sedih kan, jadi bagaimana dia mendapat resep dari turun temurun ya, dari kakeknya tuh. Dia sedih, gimana nih pabrik permen karetnya masa harus berhenti gitu kan. Terus dia mengajak seorang anak, dua sebenarnya kakak beradik, Billy dan Nicola. Mereka akhirnya pergi ke desa, tepatnya ke hutan belantara tempat tumbuhnya pohon-pohon permen karet itu. Benar, di sana ada desa, di hutan belantara itu ada, nah seperti ini, pohon-pohon permen karet. Dari sanalah permen karet terbaik berasal. Seru ya, petualangan yang imajinatif banget gitu kan. Tapi rupanya di sana mereka kenapa berduka, kenapa tidak memproduksi permen karet lagi? Karena ada sejumlah orang jahat yang menebangi pohon-pohon di hutan tersebut. Pembalakan liar lah istilahnya gitu. Di sana ada pembalak liar gitu yang menebangi pohon. Mereka ketakutan nih, para penghuni atau warga hutan belantara itu yang tinggal di rumah-rumah pohon itu lagi khawatir, aduh bagaimana ya kalau tidak dihentikan, habislah kami gitu. Nah, akhirnya Billy dan Pak Gopal melawan mereka, menghentikan kegiatan ilegal itu, kegiatan jahat itu, begitu. Jadi di sini pesannya, selain ini hiburan ya, juga mengandung pesan jaga lingkungan gitu kan, jaga hutan gitu. Kalau hutan atau pohon-pohon sudah tidak ada lagi di bumi ini, bagaimana
seperti itu. Nah, menarik deh pokoknya. Nah, selain itu rupanya Pak McCall Smith ini, Pak Sandy ya, Alexander panggilannya tuh Sandy, juga menulis, dia senang menulis yang pakai apa ya, tentang makanan gitu, mungkin karena makanan akrab ya dengan anak-anak. Seperti selain pohon permen karet, dia ada juga spaghetti kusut. Nah, anak mana coba yang gak seneng spaghetti ya kan? Seperti permen karet juga kan disenangnya anak-anak. Spaghetti kusut. Lalu ada popcorn, bajak laut popcorn. Nah, popcorn kan, ini kesenangan anak saya nih, Rara. Nah, popcorn. Ada lagi donat, donat berantai ya kan. Ini semua nih 4 judul ini berkenaan dengan makanan semua yang disukai anak-anak. Ini ceritanya ya, pokoknya ini menghibur lah. Selain juga ada pesan-pesannya kayak donat berantai ini, ada anak sekolah yang penjaga sekolahnya tuh mobilnya kecurian. Nah, anak-anak di sana akhirnya ingin membelikan mobil baru buat si Pak penjaga itu, lalu mereka jualan donat gitu. Ini spaghetti kusut. Ini ada 2 kakak beradik juga ya. Dia orang tuanya tuh peneliti gunung berapi. Pergi mereka tinggal sama bibinya. Bibinya ini judesnya minta ampun. Penggemar makanan sehat, penggemar sayur bibinya. Jadi anak-anaknya tuh tiap hari dikasih makan sayur. Anak-anak kan susah ya makan sayur, padahal anak-anak itu seneng banget spaghetti. Tapi menurut si bibi, spaghetti itu makanan sampah gitu. Tapi karena suatu peristiwa akhirnya si bibi justru menciptakan spaghetti paling enak di dunia. Gitu mama ya. Jadi oh ya, ini penerbitnya mana ya, Buah Hati, penerbit Buah Hati, kayaknya sih Lini dari Lentera Hati, imprint dari penerbit Lentera Hati. Nggak tahu deh ini bukunya masih ada apa enggak ya di pasar ini. Segitu. Jadi seru kan ceritanya tentang makanan tapi penuh petualangan. Gitu mam. Semoga menjadi referensi, menjadi bisa dijadikan pertimbangan untuk bacaan si bocil. Jangan lupa, jangan beli buku bajakan, belilah buku yang asli. Oke, sampai ketemu di buku berikutnya. Salam. Lumayan bagus.